Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Hawai dengan NIM 180410901113, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2018. Kali ini akan mempresentasikan bagaimana cara menginvestigasi bukti-bukti banjir purba berdasarkan kajian geologis. Untuk yang pertama, sebelum kita mengetahui cara menginvestigasi banjir-banjir purba, kita ketahui dulu apa itu banjir. Untuk yang pertama, ada jenis-jenis banjir. Jadi jenis-jenis banjir itu terbagi 5, berdasarkan National Oceanic and Atmospheric Administration, atau yang disingkat sebagai NOAA, atau yang disebut sebagai NOAA. Nah, siapa sih NOAA ini? Ini sekedar awalan aja. NOAA ini adalah sebuah badan ilmiah di Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudera dan atmosfer. Nah, NOAA ini tugasnya itu memperingatkan cuaca berbahaya, memetakan laut dan langit, memandu penggunaan dan perlindungan sumber daya lautan dan pantai. Jadi, NOAA ini dia membagi jenis-jenis banjir itu menjadi 5. Apa aja tuh? Yang pertama ada banjir sungai atau yang disebut sebagai river flood, kedua ada banjir pantai, coastal flood, yang ketiga ada gelombang badai atau storm surge, dan keempat banjir di daratan atau inland flooding. Dan terakhir adalah banjir bandang atau flash flood. Oke, kita masuk ke banjir. Apa sih banjir itu? Banjir itu adalah sebuah keadaan di mana suatu daerah atau kawasan atau tempat tergenang oleh air dalam jumlah yang besar atau banyak. Biasanya kedatangan banjir ini bisa diprediksi dari curah hujan dan aliran air pada daerah tersebut. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin dan badai. Tuh, penyebab banjir itu cukup bervariatif ya. Salah satunya adalah dari curah hujan yang tinggi, permukaan tanahnya itu lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan dan dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Jadi ketika permukaan tanah lebih rendah dibandingkan dengan muka air laut, otomatis kan dia akan membentuk seperti mangkok. Jadi air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat terendah. Jadi ketika air laut lebih tinggi daripada permukaan tanah, otomatis air itu akan jatuh ke bawah. Jadi akan menenggelamkan permukaan tanahnya, seperti itu. Lalu wilayah itu terletak pada cekungan dikelilingi oleh perbukitan dengan sedikit resapan air. Jadi wilayah tersebut itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Sekelilingnya ada gunung-gunung. Lalu karena sedikit resapan air atau tanahnya itu tidak bagus untuk meresap air, akhirnya air itu tertampung pada cekungan tersebut dan terjadilah banjir. Lalu ada aliran sungai tidak lancar serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kolokan sungai. Nah, lalu kita masuk ke banjir sungai atau river flood. Banjir sungai ini, kenapa bisa terjadi banjir sungai? Jadi, ketika permukaan air naik di atas tepian sungai atau river banks, karena hujan berlebihan, banjir sungai terjadi akibat badai terus-menerus yang terjadi di daerah yang sama dalam periode waktu yang lama. Gabungan curah hujan dan pencairan salju atau sumbatan akibat es. Jadi, ketika ada sungai, di situ kan ada cekungan. Karena pasti sungai itu berbentuk cekungan kan. Jadi itu menampung air. Tapi ketika terjadi cuaca yang ekstrim, hujan yang berlebihan, lama-kelamaan, karena resapannya yang tidak begitu cepat dibandingkan hujan yang berlebihan, jadi resapannya itu tidak begitu cepat sehingga air itu tertampung, dan kena hujan yang berlebihan selama beberapa hari, beberapa jam, akhirnya ada menjadi banjir, menjadi meluap ke atas. Atau sumbatan. Jadi ketika di ujung sungai itu
ada sumbatan, entah itu es atau sumbatan kena longsor yang menyumbat arah jalan sungai, aliran air pada sungai, itu akhirnya sungai tersebut bisa jadi banjir juga, dia akan melebar keluar. Seperti itu. Tapi biasanya sih kalau pada sungai itu karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Kalau zaman dulu bisa jadi sebulan karena cuaca dulu kan bisa ekstrim seperti itu. Lalu ada banjir pantai. Nah, banjir pantai ini dia eh, terjadi pada daerah pantai, daerah daratan yang sepanjang pantai. Nah, disebabkan oleh apa? Oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan diperburuk oleh curah hujan yang tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat, dari arah darat ke laut. Wilayah pesisir seringkali mengalami badai hebat, terutama jika badai ini telah melaju kencang di samudera. Cuaca ekstrim dan gelombang pasang tinggi menyebabkan kenaikan permukaan air laut, kemudian mengakibatkan banjir pesisir. Daerah tepi laut yang rendah biasa disertai penahan air baik alami seperti bukit pasir. Nah, pada banjir pantai ini, dia itu terjadi karena cuaca ekstrim, karena banjir itu lebih sering terjadi pada cuaca ekstrim. Cuman apa sih yang membedakan banjir dan tsunami? Kan misalkan terjadi banjir pantai itu kadang-kadang kita suka mensalah-artikan banjir dan tsunami. Kalau melalui sebabnya, tsunami itu diakibatkan oleh perpindahan air laut akibat gempa atau meletusnya gunung berapi. Banjir diakibatkan oleh curah hujan tinggi dan tidak adanya wilayah air dan resapan air. Disitulah bedanya tsunami dan banjir. Kalau tsunami itu akibat karena gempa, meletus gunung api, atau enggak pergerakan lempeng. Ya, misalkan pergerakan lempeng itu naik, nanti akan mengakibatkan gelombang air yang tinggi, akhirnya dia akan terjadi tsunami. Kalau banjir itu biasanya dikarenakan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, untuk lokasi sendiri, tsunami itu terjadi di wilayah pesisir yang berhadapan dengan lokasi gempa atau meletusnya gunung berapi. Sedangkan banjir terjadi pada wilayah yang tergenang oleh air, biasa di dekat sungai besar atau tanahnya lebih rendah dari sekitarnya. Jadi, kenapa bisa terjadi di pantai? Karena pada daerah pantai itu ada daerah penahan. Jadi, pantai itu kan dia kan naik, di sini akan nahan. Inilah yang disebut sebagai banjir pantai. Jadi pada daerah pesisirnya itu dia akan tergenang oleh air. Tuh. Lalu ada namanya gelombang badai atau storm surge. Bedanya gelombang badai dengan banjir pantai adalah gelombang badai ini karena kenaikan permukaan air yang tidak normal di daerah pantai, di atas gelombang astronomis biasanya. Gelombang badai disebabkan oleh kekuatan dihasilkan oleh angin badai yang hebat, gelombang dan tekanan atmosfer rendah. Gelombang badai sangat berbahaya karena dapat membanjiri daerah pantai yang luas. Lebih ekstrim lagi. Cuman berbeda dengan tsunami. Kalau tsunami itu kan gempa, kalau ini pure karena cuaca. Cuman kalau pada banjir pantai itu hanya sekitar pesisir pantai. Sedangkan kalau pada gelombang badai, dia bisa sampai meluas lagi, bahkan lebih ke daratan sana, bahkan bisa membuat banjir di darat. Lalu kita ada banjir daratan seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa terjadi karena gelombang badai tersebut. Jadi, pada gelombang badai itu semakin besar gelombang yang terjadi, setelah dari pesisir pantai, dia akan masuk ke daratan. Karena yang tadi disebutkan pertama, kan daratan itu memiliki cekungan. Jika terdapat cekungan, apalagi kalau permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada permukaan air laut, itu sangat memungkinkan terjadi banjir oleh gunung badai itu. Jadi banjir di daratan ini terjadi karena hujan biasanya. Selain yang saya sebutkan tadi, ketika curah hujan moderat terakumulasi selama beberapa hari. Jadi jika sering terjadi hujan, sering tiap hari hujan, itu biasanya akan banjir di daratan. Tapi lebih disebabkan karena permukaan tanahnya itu dia membuat cekungan, jadi seperti mangkok. Akhirnya menjadi meluap, menjadi naik, menjadi tertampung, dan dikarenakan juga oleh resapan air yang kurang bagus. Lalu ada banjir bandang atau flash flood.
Banjir bandang biasanya disebabkan oleh curah hujan yang deras dan tiba-tiba. Kadang terjadi ketika tanah tidak dapat mencapai secepat jatuhnya. Jadi kalau banjir ini tuh terjadi sangat cepat, biasanya terjadi pada lereng gitu kan. Jadi, walaupun cepat, tapi ini kan termasuk yang berbahaya, karena dia membawa material-material lain bersamanya. Tuh, jadi ketika hujan terjadi sangat cepat, lalu menjatuhkan tanah dari atas jadi longsoran, itu akan jadi banjir bandang yang merobek dasar sungai. Dia akhirnya mengalir sangat cepat. Itulah perbedaannya pada banjir-banjir sebelumnya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui banjir purba? Nah, banjir purba itu dilihat dari jenis-jenis banjir, itu yang pertama itu bisa kita lihat pada litologi batuannya. Jadi, pada litologi batuan itu dapat terlihat ya, ada batuan apa aja di dalamnya. Jadi ada jenis-jenisnya. Dari jenis-jenisnya itu bisa kita lihat. Nanti ketika kita gali di suatu tempat, nanti terdapat litologi batuan yang berbeda. Di situ kita dapat memprediksi dari bentukannya, habis itu dari jenis tanahnya seperti apa. Karena ketika banjir tersebut itu akan membawa material-material yang kebanyakan seperti lumpur, tanah, ataupun yang lainnya. Nah, dari litologi batuan ini kita dapat memprediksi umur juga. Karena seperti yang kita ketahui, kalau semakin bawah lapisan batuan itu berarti semakin tua pada lapisan paling atas. Jadi ketika semakin terendapkan, semakin bawah itu ya, semakin lebih tua daripada atasnya. Cuman bagaimana kita bisa mengetahui umur spesifiknya itu bisa dilihat dari berdasarkan fosil, fosil yang terkandung pada lapisan tersebut, ataupun bisa kita ambil sampel. Sampel lalu kita bawa ke lab dan uji uh, untuk melihat umur mineralnya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi dapat kita lihat pada endapan sungai ini terdapat endapan sungai yang terjadi banjir purba. Jadi ini banjir purba. Dari mana kita mengetahui dari persebaran batuan ini. Jadi dari batuan yang di sini itu terendapkan sampai ngebentuk dia namanya sungai kering. Jadi sungai ini udah mati. Nah, ini adalah pembentukan asal aluran sungai pada zaman dahulu. Dan ini batuan sebagai bukti kalau ini adalah banjir purba. Karena batuan yang bawahnya itu berusia tua. Nah, kalau di sini dapat kita lihat ladang jagung roboh karena kena banjir bandang seperti yang disebutkan tadi. Banjir bandang itu berbahaya walaupun hanya sebentar, tapi dampaknya pada sekitar itu sangat berbahaya. Sementara ini adalah aliran sungai pada saat ini. Jadi pada aliran sungai ini itu sudah terbentuk aliran yang baru. Jadi pada dulu itu mulai terendapkan, akhirnya menjadi sungai mati. Nah, lalu contoh kedua dapat kita lihat ketika kita menggali lebih dalam. Kalau ini digali sedalam 1 meter atau 1 senti. Nah, dapat kita lihat ini lapisannya. Di sini ada modern soil. So, di sini ada lapisan yang pada terjadi tsunami dari kena tsunami pada tahun 1960, yaitu dia membawa pasirnya, dan ini adalah pas 1960. Ini mungkin adalah dulunya adalah topsoil. Lalu karena terjadi tsunami akhirnya muncul endapan baru. Tuh, lalu di bawahnya lagi ada lapisan berbeda yang terjadi pada 1575, lalu terjadi lagi sampai pada paling bawah. Ini Beach Ridge Sand. Jadi Beach Ridge Sand itu adalah sebuah tepian pantai. Jadi dulunya ini adalah tepian pantai. Nah, karena terjadi tsunami akhirnya ataupun banjir, itu akhirnya mulai terendapkan, terbawa material-materialnya. Akhirnya mulai terendapkan jadi seperti sekarang ini. Seperti itu. Ya, mungkin
Hanya seperti itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.